Mari kita satu hati dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat kasih setia, buat kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami ucap syukur Tuhan di hari Natal ini Tuhan, di mana seluruh orang-orang percaya merayakan kelahiran-Mu Yesus. Hari ini Tuhan, kami sungguh-sungguh mau duduk diam mendengarkan firman-Mu, mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu yang Kau akan sampaikan melalui pemberitaan firman hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati firman Tuhan yang disampaikan, berkati Tuhan, kiranya kami juga dapat mengerti, memahami, dan mengaplikasikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih, Jemaat Home CC dimanapun berada. Hari ini tentunya kita bersama-sama dengan jutaan orang, ya, umat percaya, orang Kristen di dunia, ya, di seluruh dunia merayakan kelahiran Yesus Kristus. Amin. Nah, hari ini kita mau ya belajar bersama-sama tentang amanat di balik palungan, ya. Kenapa? Karena Bapak Ibu Saudaraku, jika kita merencanakan peristiwa terbesar dalam sejarah umat manusia, yaitu kelahiran Sang Juru Selamat, mungkin kita akan memilih istana yang megah, orang tua yang berkuasa, dan proses yang berjalan tanpa halangan. Betul? Namun Natal justru terjadi di dalam kekacauan yang manusiawi, yaitu Natal yang tidak sempurna. Kenapa? Karena ada seorang perawan muda yang hamil sebelum nikah. Mengapa Natalnya tidak sempurna? Karena ada seorang tukang kayu yang bingung dan hampir memutuskan untuk meninggalkan tunangannya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, ini adalah latar belakang yang penuh dengan cemoohan, ya, dengan cemooh, dengan ketakutan dan ketidakpastian. Hari ini kita akan belajar dari Maria dan Yusuf, Bapak Ibu Saudaraku, bukan sebagai sosok yang suci, ya, tetapi sebagai manusia seperti kita yang dipercayai sebuah amanat ilahi. Amin. Nah, bagaimana respon mereka? Respon dari Maria dan Yusuf ini kemudian mengajarkan kita tentang menjalankan peran Tuhan di dalam rencananya dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita buka dalam Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Ya. Pembahasan firman Tuhan hari ini ada dua perikop sebenarnya, ya. Dalam Lukas 1 ayat 26 sampai 38 dan Matius 1 ayat 18 sampai dengan 25. Tapi kita baca dalam Lukas 1 ayat 26 sampai 38 saja. Kemudian nanti kita bahas satu persatu, ya. Lukas 1 ayat 26 sampai dengan 38 pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Ayat 26. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Ayat 27. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud, nama perawan itu Maria. Ayat 28. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan, yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Ya, ayat 29, Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Ayat 30, kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." 31, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ayat 32, ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapak leluhurnya. Ayat 33, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Ayat 34, kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Ayat 35, jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah." 36, dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ayat 38, kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, Jemaat Home CC dimanapun berada, kita sudah membaca firman Tuhan dalam
perikop ini, yaitu pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, dari bacaan ini, ayo kita coba memahami ya perikop ini dengan membahas lebih detail. Paling tidak saya mencatat ada 3 bagian yang bisa kita dapatkan di dalam pembacaan perikop ini. Ya, kita akan belajar tentang yang pertama tentang Maria, yang kedua tentang Yusuf, dan yang ketiga adalah bagaimana menjadi Maria dan Yusuf di zaman sekarang ini. Amin. Mari kita satu-satu kita bahas, Bapak Ibu Saudaraku. Yang pertama adalah Maria. Ya, dalam Lukas 1 ayat 28-29 tadi dikatakan begini. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan. Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita bicara tentang Maria, kita bicara tentang sebuah beban berat dari sebuah keistimewaan. Yes, Maria adalah sebuah keistimewaan, tapi itu juga satu beban di dalam kehidupannya. Kenapa? Maria bukanlah seorang bangsawan atau putri raja. Ia hanya seorang gadis muda dari desa terpencil yang namanya Nazaret. Kedatangan malaikat Gabriel bukanlah sebuah pengalaman rohani yang menyenangkan. Ya, coba Bapak Ibu renungkan lagi. Ketika malaikat Gabriel itu datang kepada Maria, ini bukanlah pengalaman rohani yang menyenangkan, melainkan sesuatu yang mengganggu rencana hidupnya yang tenang. Perhatikan responnya Maria. Ia terkejut dan bertanya di dalam hatinya. Ini menunjukkan apa? Maria bukanlah penerima yang pasif. Kenapa? Maria mempertanyakan, merenungkan, dan mencoba memahami. Biasanya kita membaca engkau yang dikaruniai, ya kan? Lukas 1 ayat 28. Itu sebagai satu pujian yang indah. Ya, engkau yang dikaruniai. Tapi tahukah saudara, bagi Maria ini adalah beban yang menakutkan. Kok bisa? Iya, ini bukan pujian, tapi tanda bahaya. Dalam budaya Yahudi, Bapak Ibu Saudaraku, frasa Tuhan menyertai engkau adalah frasa yang sering diucapkan kepada para hakim dan pahlawan, seperti Gideon di dalam Hakim-Hakim 6 ayat 12. Artinya apa? Ketika dikatakan Tuhan menyertai engkau, maka akan menjalani satu tugas yang sangat berbahaya dan sulit. Masih ingat? Masuk ke tahun 2025. Saya berbicara tentang temanya adalah Tuhan menyertai kita. Tahukah saudara? Tahun 2025, ketika 2024 akhir, ketika saya dapatkan itu, saya tidak memahami, saya hanya memahami bahwa Tuhan menyertai saya, maka semuanya akan baik-baik saja. Yes, betul. Tapi di tahun 2025, ketika saya mendapatkan Tuhan menyertai engkau, Tuhan menyertai kita, maka saya baru memahami ada jalan-jalan sulit yang harus kita lalui. Amin. Begitu juga dengan Maria. Ketika dikatakan Tuhan menyertai engkau, dia sadar bahwa dia bukan lagi mendapatkan, oh selamat kamu beruntung. Bukan. Tapi dia menangkap, bersiaplah. Hidupmu akan berubah total dan penuh bahaya. Ini yang ditangkap Bapak Ibu Saudaraku. Nah, ayo kita bahas lagi di dalam ayat 34 dan 38. Ayat 34. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Ayat 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Bapak Ibu Saudaraku, pertanyaan Maria bukanlah pertanyaan ketidakpercayaan, bukan. Ya, melainkan pertanyaan iman yang mencari sebuah kejelasan. Dia mau sesuatu yang jelas. Dia ingin memahami bagaimana rencana Tuhan akan bekerja. Ini adalah model ketaatan dewasa, Bapak Ibu Saudaraku. Ini yang harus kita belajar. Kenapa? Bukan ketaatan buta, tetapi ketaatan yang berdasarkan pemahaman akan karakter dan kuasa Tuhan. Amin. Kata-kata yang terkenal ya dari Maria ini adalah jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ya, ini adalah sebuah penyerahan diri, surrender. Ya, yes kepada Tuhan.
Penyerahan diri ya kepada Tuhan. Kenapa? Karena Maria menyadari statusnya sebagai hamba Tuhan. Hamba adalah seorang yang siap menjalankan perintah majikannya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ketika Maria mengatakan yes atau ya kan? Apa yang terjadi? Ada harga yang harus dia bayar. The cost of saying yes. Inilah ketaatan Maria, bukan ketaatan tanpa konsekuensi. Amin. Kenapa? Karena ketika Maria mengatakan yes, mengatakan ya, resikonya dirajam, Bapak Ibu Saudaraku. Kenapa? Hukum Taurat menghukum perempuan yang hamil di luar nikah dengan hukuman mati atau rajam. Yang kedua, resikonya adalah ditinggalkan oleh calon suaminya, ditinggalkan oleh Yusuf. Dan memang respon awal Yusuf adalah dia akan meninggalkan Maria. Harganya apa lagi? Harganya adalah cemoohan seumur hidup. Ia akan menjadi bahan gunjingan, dia akan menjadi olok-olok. Setiap kali orang melihatnya, setiap kali orang melihat Yesus, pasti akan bisik-bisik, anak kamu. Dan itu akan terus mengikutinya. Inilah harga ketika Maria mengatakan, ya, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home CC dimanapun berada, ketika Maria berkata jadilah padaku, itu bukan seperti kita menyetujui syarat dan ketentuan. Itu adalah tanda tangan di atas kontrak yang isinya saya rela reputasi saya hancur, keluarga saya malu, masa depan saya suram, asalkan kehendak Tuhan yang jadi. Ini yang disampaikan oleh Maria. Dan dia mengerti konsekuensi. Ketaatan yang sejati selalu mempertimbangkan kosnya. Betul? Tapi memilih untuk taat. Katakan amin. Saya ulangi. Ketaatan yang sejati selalu consider ada harga yang harus dibayar. Selalu mempertimbangkan kosnya. Tapi yang namanya ketaatan sejati, dia tetap memilih untuk taat. Katakan amin. Yang kedua kita belajar, Yusuf. Yuk kita baca dalam Matius 1 ayat 19. Matius 1 ayat 19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Yusuf ketika dia tahu, dia mendengar bahwa calon istrinya Maria mengandung dari Roh Kudus, karena dia tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya, firman Tuhan katakan, ia bermaksud menceraikan dengan diam-diam. Bapak Ibu Saudaraku, Yusuf adalah krisis orang laki-laki yang hidup benar. Laki-laki yang benar mengalami krisis. Inilah Yusuf. Kita sering melewatkan kedalaman krisis yang dihadapi atau dihadapi oleh Yusuf ini, Bapak Ibu Saudaraku. Kenapa? Karena dari sudut pandang Yusuf, ia menemukan tunangannya hamil dan dia tahu itu bukan anaknya. Ini adalah skandal besar. Ini adalah skandal besar. Respon awalnya adalah respon yang benar secara hukum dan sosial Taurat, yaitu apa? Menceraikan Maria. Tapi apa yang dilakukan? Ia memilih untuk melakukannya dengan diam-diam. Menunjukkan apa, Bapak Ibu Saudaraku? Ini menunjukkan Yusuf memiliki karakter belas kasihan dan juga keadilan. Dilema teologis yang parah adalah Yusuf adalah orang yang tulus hati. Ini berarti ia sangat taat pada hukum Taurat. Hukum Taurat mengatakan Maria harus dihukum. Tapi kasih dan keadilannya memberontak. Makanya dikatakan bahwa ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Bapak Ibu Saudaraku, sebagai sosok Yusuf terjepit antara kesalehan dan juga belas kasihan. Malam-malam sebelum mimpi itu pasti ada malam-malam yang penuh gejolak, doa, dan air mata. Kenapa? Karena Yusuf bukan hanya kecewa, tapi Yusuf sedang mengalami krisis iman dan juga identitas. Wow. Yusuf adalah tokoh yang bicara sedikit tapi taatnya banyak. Dalam seluruh Alkitab, tidak ada satupun perkataan Yusuf yang dicatat. Ketaatannya adalah ketaatan dalam tindakan. Amin.
Dan yang lebih dalam lagi, panggilannya adalah panggilan untuk memudar. Kenapa? Karena Yusuf harus membesarkan anak yang ia tahu bukan miliknya. Dan ia tahu anak ini akan menjadi lebih besar dari dirinya. Ya, ini makanya saya katakan panggilan untuk memudar. Ia adalah the man in the shadow. Yaitu dengan sukarela mengesampingkan ego dan ambisinya sendiri untuk membesarkan sang terang dunia, Yesus Kristus. Ketaatan Yusuf adalah ketaatan tanpa mencari nama, Bapak Ibu Saudaraku. Tapi ketaatan Yusuf adalah ketaatan yang mengubah keputusan. Yuk kita baca dalam Matius 1 ayat 20 sampai dengan 21 dan juga 24. Ayat 20. Matius 1 ayat 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ayat 21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ya, ayat 24. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Wow, asyik. Tuhan menghormati proses pergumulan Yusuf. Malaikat datang justru ketika ia mempertimbangkan maksud itu. Dan perhatikan, Yusuf diperintahkan untuk melakukan sesuatu yang tidak masuk akal secara sosial, yaitu mengambil Maria sebagai istrinya. Yang berarti apa, Bapak Ibu Saudaraku? Ia bersedia menanggung cemoohan dan tuduhan bersama Maria. Wow, luar biasa. Perintah untuk menamakan dia Yesus adalah bagian terpenting dari amanatnya. Ya, perhatikan. Dengan menamai bayi itu, Yusuf secara hukum mengakui Yesus sebagai anaknya dari garis keturunan Daud, sehingga menggenapi nubuat Mesias. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home Sisi dimanapun berada, respon Yusuf adalah langsung dan taat. Ia berbuat seperti yang diperintahkan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home Sisi dimanapun berada, lihatlah Yusuf, pahlawan iman yang sejati tidak selalu yang berkhotbah di mimbar ini, tetapi yang diam-diam taat di dalam bayangan. Itulah Yusuf. Ketaatan Yusuf adalah ketaatan yang paling sulit. Kenapa? Ketaatan tanpa penghargaan. Ketaatan untuk melayani visi orang lain. Ketaatan untuk menjadi panggung bagi bintang utamanya. Pertanyaannya, apakah kita rela taat bahkan ketika nama kita tidak pernah disebut? Apakah itu dalam pelayanan, apakah itu dalam pekerjaan, atau dalam kehidupan sehari-hari? Pelajaran yang ketiga, Bapak Ibu Saudaraku, bisakah kita menjadi Maria dan Yusuf di zaman now ini, di zaman sekarang ini? Nah, Bapak Ibu Saudaraku, setelah momen-momen awal yang dramatis, ya, hidup mereka tidak serta-merta menjadi mudah. Mereka harus terus hidup dalam ketaatannya sehari-hari yang penuh tanda tanya. Setelah kelahiran Yesus di palungan, mereka kembali ke kehidupan normal di Nazaret. Selama 30 tahun, tidak ada malaikat, tidak ada mujizat spektakuler. Artinya apa? Artinya mereka, Maria dan Yusuf, harus membesarkan Yesus seperti anak biasa, sambil memegang keyakinan bahwa Yesus adalah Mesias. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, bayangkan keraguan yang mungkin muncul. Apakah mungkin mimpi kita dulu benar? Kenapa tidak terjadi sesuatu yang luar biasa? Nah, bahkan ketika Yesus mulai dewasa, mereka masih bingung. Saat Yesus berumur 12 tahun di bait Allah, ya, di Lukas 2 ayat 48, Maria berkata, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Ini adalah kalimat seorang manusia yang bingung dan terluka. Ketaatan awal mereka tidak menghilangkan segala kebingungan dalam perjalanan mereka. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home Sisi dimanapun berada, ketaatan Maria dan Yusuf bukanlah cerita satu bab yang selesai di palungan. Bukan. Itu adalah serial panjang. Setelah di palungan, berlanjut selama puluhan tahun, penuh dengan episode kebingungan dan kecemasan. Ini menghibur kita. Iman kita tidak harus sempurna
dan tanpa tanda tanya. Yang penting seperti Maria, kita menyimpan semua perkara itu di dalam hati dan merenungkannya. Lukas 2 ayat 51. Dan terus maju dalam ketaatan. Bahkan ketika kita tidak mengerti secara utuh gambaran yang mungkin sekarang kita hadapi, ayo kita tetap taat. Amin. Seperti Maria dan Yusuf. Nah, pertanyaannya, apa relevansinya bagi kita yang merayakan Natal di abad modern ini? Yang pertama, Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan memilih manusia biar untuk rencana yang luar biasa. Tuhan memilih manusia biasa untuk rencana yang luar biasa. Amin. Maria dan Yusuf mengajarkan bahwa kesediaan lebih penting daripada kemampuan. Tuhan hari ini tidak mencari orang hebat, tetapi Tuhan mencari orang-orang yang bersedia dipakai untuk hal-hal yang hebat. Amin. Apakah kita merasa terlalu biasa, terlalu berdosa, atau terlalu tidak mampu untuk dipakai Tuhan? Lihat Maria dan Yusuf. Yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku, relevansinya Natal dengan kita hari ini. Ketaatan yang sejati seringkali bertentangan dengan logika manusia. Betul? Ya. Ketaatan yang sejati seringkali bertentangan dengan logika manusia. Kenapa? Coba, mengasihi musuh, nggak masuk akal kita. Memberkati yang menganiaya, nggak masuk logika kita. Mempercayai Tuhan dalam kesulitan keuangan, tidak ada logika yang menyatakan demikian. Semua ini tidak masuk akal bagi dunia. Tapi kita mau katakan gini, seperti Maria dan Yusuf, ketaatan kita mungkin akan mengganggu semua rencana nyaman kita. Tapi disitulah iman bertumbuh. Amin. Yang ketiga, relevansinya adalah setiap yes kepada Tuhan membawa keselamatan bagi orang lain. Ya, kita belajar dari Maria. Ketika Maria katakan yes, Maria membawa juru selamat ke dalam dunia. Ketika Yusuf mengatakan yes, Yusuf memberikan nama, perlindungan, dan garis keturunan yang sah. Dan kita, ketika kita katakan yes pada Tuhan, kita harus taat pada panggilan Tuhan. Bisa jadi saluran berkat dan keselamatan bagi orang lain di sekitar kita. Mungkin dengan apa? Dengan mengampuni, dengan melayani, atau dengan bersaksi. Bapak Ibu Saudaraku, Natal adalah sebuah amanat. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, Jemaat Home Sisi dimanapun berada, Natal bukan hanya tentang apa yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu Yesus, tapi juga tentang apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Amin. Palungan bukanlah akhir cerita, itu adalah awal. Setelah malaikat pergi, setelah bintang pudar, yang tersisa adalah seorang wanita dan seorang laki-laki yang harus membesarkan anak Tuhan dengan segala konsekuensinya. Dan mereka menjalankan amanat itu dengan setia, dari palungan sampai dengan kayu salib. Bapak Ibu Saudaraku, hari ini Tuhan mungkin sedang memanggil kita untuk menjadi Maria atau Yusuf dalam konteks kita, untuk membawa Kristus ke dalam dunia, mungkin dengan cara yang tidak terduga, tidak nyaman, tetapi penuh makna, dan itu melalui kita. Pertanyaannya, apakah kita akan menjawab seperti Maria? Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Atau kita seperti Yusuf, bangunlah dari tidurnya, maka Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan. Bapak Ibu Saudaraku, biarlah Natal tahun ini bukan hanya menjadi kenangan indah, tetapi menjadi awal dari ketaatan baru. Ketaatan baru kita kepada Sang Raja yang lahir di palungan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, Jemaat Home Sisi dimanapun berada, selamat Natal 2025. Natal mengajarkan bahwa menjadi anak Tuhan bukanlah tentang mencapai kemuliaan pribadi, tetapi tentang kesediaan untuk dibentuk, bahkan dihancurkan dan dibentuk ulang untuk tujuan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Maria membiarkan hidupnya dikacaukan oleh Roh Kudus. Yusuf membiarkan egonya disingkirkan untuk menjadi ayah asuh Sang Mesias. Maria dan Yusuf adalah gambaran sempurna dari barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Di dalam Matius 16 ayat 25.
Maria dan Yusuf kehilangan reputasi, kehilangan rencana, dan juga kenyamanan hidup mereka. Dan mereka berikan itu untuk Kristus. Dan dengan demikian justru mereka, Maria dan Yusuf, mendapatkan kehormatan abadi untuk menjadi bagian dari rencana keselamatan Allah bagi dunia. Bapak, Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home Sisi dimanapun berada, kita tidak hanya mengagumi Maria dan Yusuf, tetapi renungan ini juga menantang kita untuk mempertimbangkan harga yang harus kita bayar dari ketaatan kita. Dan kemudian memeluk perjalanan iman yang panjang, yang mungkin kita tidak bisa pahami. Tapi percayalah bahwa rencana itu, rencana Tuhan dalam kehidupan kita pasti akan digenapi. Selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di surga, terima kasih buat kasih setia, buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu di dalam Natal tahun 2025 ini. Bapa, biarlah Tuhan Engkau yang memilih manusia biasa seperti kami untuk rencana yang luar biasa. Sama seperti Engkau memilih Maria dan Yusuf, manusia biasa untuk rencana-Mu yang luar biasa. Bapa, seringkali Tuhan ketika kami masuk di dalam ketaatan demi ketaatan, itu bertentangan dengan logika manusia. Bapa, biarlah kami tetap taat. Karena kami tahu Tuhan, bahwa ketaatan yang sejati adalah ketaatan yang tidak hanya mempertimbangkan kos, tapi mau taat sepenuhnya, memilih untuk taat Tuhan Yesus. Dan Tuhan, kami mau bayar harga setiap kata ya yang kami sampaikan kepada Engkau. Seperti Maria ketika dia katakan ya atau yes, bahwa ketika Maria mengatakan ya, maka Maria sedang membawa juru selamat ke dalam dunia. Ketika Yusuf mengatakan ya, Yusuf memberikan nama perlindungan dari garis keturunan yang sah. Demikian juga kami. Ketika kami mengatakan ya kepadamu, kami mau taat pada panggilan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat renungan Natal hari ini. Dan kami sungguh-sungguh mengucap syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Karena itu saudara-saudaraku jemaat Kristus yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat. Mari aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya bahwa kita menerimanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Kiranya kasih dan penyertaan Bapa di surga dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan dari Roh Kudus terus menyertai kita sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang percaya dan menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Natal, selamat berkumpul bersama dengan keluarga. Terus cintai Tuhan, berhenti menghakimi dan selalu jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.